Haleluya, puji Tuhan, shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya kita diberikan kekuatan oleh Tuhan, bahkan di pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita mengetahui bahwa di dalam Alkitab ada begitu banyak yang merupakan perintah-perintah Tuhan. Ya, terutama juga perintah untuk kita semakin memelihara firman Tuhan. Bahkan Bapak Ibu, kalau kita melihat bahwa perintah Tuhan mengandung arti, yaitu satu, ketetapan ilahi dan tuntutan hukum secara umum. Ini ketetapan ilahi yang sudah Tuhan berikan dari zaman nenek moyang, di zaman Abraham. Bahkan sampai saat ini Bapak Ibu, kita masih melihat bahwa ada begitu banyak perintah-perintah Tuhan. Nah, kalau kita melihat bahwa bangsa Israel seringkali didesak untuk memelihara perintah-perintah Tuhan, ya. Ini bukan merupakan suatu beban bagi mereka, tetapi melainkan ini sesuatu yang harus disenangi, ya. Nah, karena apa? Karena kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, bagaimana ketika orang tua memberikan perintah kepada anaknya? Mungkin perintah untuk supaya belajar, ya, supaya menjadi anak yang mandiri, supaya bisa mencuci pakaian, ya, supaya anaknya ini berkata baik, supaya anaknya ini bisa berguna. Nah, kamu harus bisa sukses. Nah, itu adalah satu perintah. Kamu harus bisa seperti ini. Nah, demi apa? Sebenarnya demi kebaikan si anak. Begitu juga dengan kehidupan kita. Tuhan berikan satu perintah kepada kita, yaitu supaya kita bisa menjadi orang yang berguna, ya, supaya kita tetap menjadi berkat. Yohanes pasal 13 ayat yang ke-34 berkata bahwa ada satu perintah di sana dikatakan bahwa aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di dalam ayat ini kita mengetahui bahwa supaya kita saling mengasihi. Nah, kalau kita melihat terjemahan lain, kata saling ini berkata bahwa satu sama lain, ya, tanpa ada perbedaan. Ya. Dalam berkeluarga juga harus ada saling mengasihi, ya, mengasihi anak, mengasihi istri, mengasihi keluarga, ya. Tanpa membeda-bedakan, ya. Mungkin yang punya anak, ya, dia lebih mengasihi yang anak laki-laki, yang perempuan tidak. Mungkin dia lebih mengasihi anaknya yang rajin, tetapi anak yang bandel tidak. Tetapi kita adalah orang-orang yang sudah diberikan perintah untuk Tuhan supaya kita lakukan, ya, baik dalam kerohanian, ya. Karena derajat kasih ini lebih tinggi dari apapun Bapak Ibu, ya. Ternyata kasih ini hanya mungkin bisa dikatakan, tetapi untuk melakukannya di dalam kehidupan kita, mungkin kita masih mengeluh, ya. Mungkin kita masih bisa berkata bahwa aduh, saya tidak bisa, ya. Saya tidak mampu, ya. Sudah terlalu sakit, ya. Sudah terlalu banyak yang dia lakukan pada saya. Sampai Bapak Ibu di dalam hati kita menyimpan berbagai hal-hal yang tidak baik. Sampai menyimpan dendam. Kita yang sudah difitnah, kita yang sudah dikecewakan, kita yang sudah disia-siakan kepercayaannya oleh seseorang, bagaimana kita mampu untuk mengasihi mereka? Mengasihi di sini Bapak Ibu bukan hanya juga kepada musuh kita, bukan juga hanya kepada sesama kita, bukan juga kepada hanya orang yang berbuat baik kepada kita, tapi mengasihi pelayanan. Bagaimana ketika kita dipercayakan dalam pelayanan? Mari kita mengasihi pelayanan, ya. Karena Tuhan juga melayani kita dengan kasih, ya. Mengasihi pekerjaan kita, ya. Ada banyak orang tidak mengasihi pekerjaannya. Dia selalu memberikan perbandingan dengan orang lain. Dia berkata bahwa saya pengen seperti orang itu, ya.
dia tidak mengasihi, dia tidak setia kepada hal yang terkecil yang Tuhan percayakan kepadanya. Tetapi Bapak Ibu, kita percaya bahwa kasih ini mampu mengalahkan segalanya. Karena kasih ini adalah bisa dikatakan ya, bisa mampu membawa kita kepada kemenangan. Kasih mampu membawa kita kepada kemenangan. Ya. Kasih mampu membawa kita kepada pemulihan. Kasih mampu membawa kita kepada sukacita. Karena tanpa kasih Bapak Ibu, kita melihat bahwa kita bukan orang yang mengenal Tuhan. Karena Allah sendiri, dia menyebut dirinya adalah kasih. Ini sebagai atribut Allah. Kalau kita melihat di dalam buah roh, kasih juga merupakan salah satu bagian dari buah-buah roh. Bagaimana kehidupan kita ini, apakah sudah berbuah di dalam Tuhan atau tidak? Mari kita mengasihi sesama kita, mengasihi apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya. Jangan pernah memberikan perbandingan, wah ini lebih baik, ya. Anak ini lebih baik, bahkan usaha ini lebih baik, mereka kok lebih maju. Kasihi apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Nah, kasih adalah merupakan dasar pondasi kita. Kalau kita melihat di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-13, bagaimana Rasul Paulus menjelaskan di sana, ya, mungkin seseorang bisa mempunyai segala macam karunia yang lebih unggul Bapak Ibu, karunia untuk kesembuhan, karunia iman, bahkan segala jenis karunia, tetapi ketika semuanya ini tidak didasarkan pada kasih, maka semuanya tidak akan berharga atau semua akan sia-sia. Karena kasih adalah lebih tinggi. Kasih bukan hanya dengan maksud atau dengan maksud lain, mungkin dengan embel-embel, wah saya mengasihi dia karena dia lebih kaya, karena dia lebih sering mungkin datang ke toko saya, belanjanya lebih banyak, wah saya harus memberikan pelayanan yang baik sama dia. Tidak. Tapi bagaimana kita samaratakan ya, kasih itu. Kasih itu tidak egois Bapak Ibu. Kasih itu tidak memegahkan dirinya, ini loh saya. Ya, ini loh kehebatan saya. Ya, dia tidak mempunyai motivasi-motivasi yang lain. Tapi kasih itu mampu membangun satu dengan yang lain. Ya. Membangun jiwa seseorang, membangun keluarga kita, membangun diri kita. Di mana ada kita, di situ kita pancarkan kasih Allah itu dalam kehidupan kita. Ya. Kepada sesama kita. Kasih yang artinya adalah orang yang dipenuhi dengan motivasi kasih. Kita kembali. Ada orang melakukan kasih kepada sesamanya karena ada motivasi-motivasi yang lain. Karena ada mungkin maksud lain, karena ada keinginan-keinginan lain. Kalau dibilang bahasa sekarang ada udang di balik batu ya. Nah, tapi Bapak Ibu kita mengasihi karena tulus. Ya. Kasih yang dimaksud di sini adalah kasih agape. Ya. Kasih tanpa syarat. Sekalipun Bapak Ibu kita disakitin berkali-kali, tapi kita harus mampu mengasihi. Ya. Sekalipun Bapak Ibu kita dihina, difitnah, ya, dijatuhkan oleh orang lain, ya, kita harus mampu mengasihi. Karena keinginan kita berbeda dengan keinginan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita harus bisa membangun kasih ini dengan pengenalan kita kepada Tuhan. Ya. Dengan pengenalan kita kepada Tuhan dan hidup di dalam firman Tuhan. Ketika kita sudah mampu mengenal Tuhan dengan baik, maka kita akan mampu untuk melakukannya. Ya. Kita hidup dengan seturut kasih Tuhan. Kasih Tuhan adalah kasih yang sempurna. Kasih Tuhan adalah kasih yang bisa membangun semua orang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga kita beroleh ya, hidup yang kekal. Sehingga kita beroleh kehidupan yang damai di dalam dunia ini. Ya. Kita boleh ada sampai saat ini semua karena kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saya tidak berpanjang firman Tuhan di pagi hari ini, tapi saya percaya bahwa biarlah kasih kita semakin bertumbuh ya
dalam keadaan susah, dalam keadaan sukar, dalam keadaan apapun, kasih kita harus semakin bertumbuh di dalam Tuhan, ya. Jangan sampai kasih itu menjadi redup, jadi lama-lama kasih kita menjadi mati, tetapi kasih kita hidup di dalam Tuhan. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami sungguh bersyukur di pagi hari ini Tuhan, di mana kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat, semua karena berkat penyertaan Tuhan. Dan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan Tuhan, kami mau mengasihi Tuhan, kami mau taat kepada perintah Tuhan, karena ini merupakan satu ajaran untuk kami selalu mengasihi satu dengan yang lain Tuhan. Mengasihi orang yang mengkhianati kami, mengasihi orang yang mengecewakan kami, mengasihi orang-orang yang membenci kami Tuhan Yesus, mengasihi pelayanan, mengasihi pekerjaan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, mampukan kami hanya oleh kekuatan Roh Kudus-Mu kami bisa melakukannya bersama dengan Tuhan. Kami siap melangkah di hari yang baru ini. Tuhan memberkati kami, berkati kesehatan kami, berkati usaha kami, apapun yang kami kerjakan, Tuhan Allah yang membuat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.